Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Premier pemilihan timnas nasional, ya ketika dipanggil ya dia harus bangga. Kalau tidak ada kebanggaan jangan. Saya tidak bicara 1-2 pemain, sama ketika 11 pemain tim nasional juga misalnya tidak mau dipanggil, ya apa kita cari lagi. Nah, kita jangan terjebak paradigma pemain bintang. Ya, saya percaya sepak bola itu bisa. Ini semakin mempertajam bahwa sinyal Elkan Bagot tidak akan dipanggil semakin menguat. Kalau kemarin sinyalnya baru 1 garis, akhirnya ketika kita mendengar statement dari Pak Erick Thohir ini, maka menurut saya ya sinyalnya jadi 5 garis teman-teman. Kalau bermain tim itu, ini bukan permainan 1-2. Nah, ini yang saya mau prinsip bahwa tim nasional punya marwah yang besar. Ya, pemain-pemain yang dipanggil tim nasional juga harus mau punya marwah. Ya, begitulah teman-teman. Jadi memang panggilan timnas itu satu kehormatan sebenarnya. Inisial Ramai Rumingkek Evan Dimas Elkan Bagot Osvaldo. Ahai, masih nggak habis pikir dengan Elkan, padahal pas pertama dipanggil katanya dia bangga banget. Ya mungkin ada 1-2 kendala mungkin, jadi dia tidak bisa ikut ya. Tapi ya itulah aturan dari negara, tidak mau dipanggil. Ya sudah, di blacklist kan begitu. Judulnya Sinteyong sebut kritik Bung Toel sangat penting. Lalu saya simak, saya baca, dan saya pikir saya perlu menanggapi. Yang pertama tentu saja respect, apresiasi bahwa Sinteyong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menanggapi, menerima itu dengan positif. Nah, itu dia teman-teman. Artinya STY saja tidak peduli dengan komentarnya Toel. Kan STY bilang ya tidak apa-apa. Semua orang belum tentu menyukai STY begitu. Ada 1-2 orang yang hadir sebagai pengkritik, sebagai Bung Toel dan kawan-kawannya. Mereka kan selalu mengkritik STY itu baik secara teknis, apa saja yang bisa dikritik sama mereka teman-teman. Jadi memang orang-orang seperti Bung Toel itu memang dibutuhkan dalam satu dunia sepak bola gitu, karena memang dengan adanya mereka itu menambah keseimbangan gitu antara orang yang mengkritik dengan orang yang pro dengan STY gitu. Karena kita lihat memang lebih banyak orang yang pro dengan STY, karena memang kebanyakan masyarakat atau netizen Indonesia melihat perkembangan sepak bola itu ada di eranya STY, berbeda dengan era-era sebelumnya. Walaupun era sebelumnya oke, kita pernah masuk semifinal, final Piala AFF dan lain sebagainya, tetapi dengan adanya STY itu kan merubah paradigma berpikir kebanyakan orang soal sepak bola Indonesia. Karena dengan datangnya STY kita lihat bahwa yang dilihat sama timnas itu bukan lagi Piala AFF, tetapi lebih 1 langkah atau 2 langkah di depannya Piala AFF gitu. Makanya itu yang membuat STY dicintai banyak masyarakat Indonesia. Tapi tidak terlepas juga orang-orang yang mengkritik STY seperti Bung Toel ini. Nah, yang asiknya, yang serunya itu memang ditanggapi sama si Coach STY ini. Kan dia ada penerjemahnya, itu dikasih tahu sama si penerjemahnya, si JJ itu. Ya dia bilang ya tidak apa-apa kalau memang dikritik, ya silahkan mengkritik begitu. Tapi dia kesal juga, dia sudah memberikan yang terbaik, berikan segalanya untuk timnas, tapi masih ada juga orang yang kritik dan tidak berguna, dia bilang gitu. Tapi kita lihat tadi statement dari Bung Toel bilang ternyata STY menerima kritikan dia dengan positif. Nah, ini yang kita harapkan dari sepak bola Indonesia. Artinya ada sesuatu yang dikasih dari pengkritik begitu, bahwa orang yang dikritik itu menerima kritikan, tidak anti kritik begitu seperti Coach STY. Dan terusnya kita berharap sepak bola kita tetap maju, tetap ada di rel yang betul, walaupun banyak yang mengkritik juga tidak masalah menurut saya. Tetapi apa yang sudah ada sekarang sebaiknya itu dilanjutkan, dan jangan sampai itu diobrak-abrik, dibongkar-bongkar lagi sama orang-orang yang tidak kompeten di bidang sepak bola teman-teman. Menurut saya seperti itu. Respon Sintayong soal kritik dari
Towel. Well. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya menjadi otoriter. Saya pikir tidak apa-apa mereka mengkritik saya dengan bebas. Sedangkan kadang dalam hati, ya saya marah. Wajar, coach saya marah. Dia juga manusia. Saya juga bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tak berguna. Itulah yang namanya towel, coach. Si towel ini bisanya cuma ngikritik. Kritiknya tapi bukan yang ngebangun. Kritiknya yang seolah-olah dia yang paling bagus, seolah-olah dia yang paling hebat, pengamat bola paling bagus. Padahal enggak gitu loh. Semua yang dikatakan itu bullshit gitu, tau nggak? Bedanya pelatih sama pengamat kan beda. Pelatih jadi lapangan, berlangsung turun ke lapangan, langsung ngasih strategi, langsung ngasih arahan. Sedangkan pengamat hanya ngelihat pertandingan, nggak langsung ke turun lapangan. Dia nggak tahu kondisi pemain, dia nggak tahu apa pemain ini bisa dimainkan. Tapi ributnya paling banyak begitu. Dia nggak tahu ya, namanya juga pengamat harus dimainkan posisi mana. Kan dia cuma ngoceh doang misalnya nih ini 17 Agustusan bikin mosin orang nih. Tapi kita sudah lihat tadi respon kembali dari Bung Towel. Respon baliknya Bung Towel itu menurut saya positif juga gitu. Tapi artinya ada sesuatu lah yang diberikan sama pengkritik. Maksudnya saya di sini ST ya menerima kritikan tapi tidak anti kritikan juga begitu. Dia menerima kritikannya Bung Towel. Rupanya seperti itu, tapi dia tidak anti kritik dengan Towel gitu. Nah, itu yang membuat saya bilang bahwa inilah gunanya pengkritik seperti Bung Towel dan kawan-kawannya. Tapi jangan terlalu over juga begitu ya. Jangan terlalu berlebihan bilang bahwa STY pencitraan dan lain sebagainya. Itu yang membuat publik sepak bola kita itu justru membenci Towel. Sebenarnya seperti itu sih, teman-teman. Martin Paes sudah disetujui FIFA dan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya, FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Bahkan yang membuat salut adalah Federasi Sepak Bola Belanda turut membantu proses Martin Paes di sidang JAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung timnas Indonesia. Untuk pengumuman resminya, FIFA akan menjadwalkannya pada tanggal 18 Agustus 2024. Nah, ini yang kita tunggu besok, teman-teman. Semoga benar-benar Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena seperti yang sudah saya bilang di sebelum-sebelumnya, bahwa kita memang kiper ini agak sedikit kurang, apalagi kita akan menghadapi negara-negara besar. Dan ini satu atau dua langkah lagi kita bisa bermain di Piala Dunia. Dan semoga Martin Paes memang bisa tersedia di kualifikasi Piala Dunia ini, supaya kita punya kiper yang lebih bagus lah daripada Hernando. Bukan berarti Hernando Ari tidak bagus, dia bagus, tetapi kalau secara kualitas permainan di liga dan lain sebagainya untuk pertimbangan-pertimbangan lainnya, menurut saya Martin Paes lebih bagus dari Hernando Ari. Begitu, teman-teman. Komentator, ini pemain yang bisa memberikan ancaman. Jadi siapa ini? Oke, inilah dia pemain berkelas. Pemain berkelas M. Tahir. Oh, M. Tahir, pemainnya itu dulu ya. Mantan pemain Persipura. Dia sekarang main di apa nih? PSBS Biak kah? Iya, PSBS Biak. Masuk di ujung laga. Biak versus PSM. Oke, M. Biak, PSBS Biak. M. Tahir. Main 1 menit, so. PSM. Oh ini ya, dia punya apa namanya, dia punya komentar waktu itu, dia bilang pemain naturalisasi dan pemain lokal skillnya 11-12, makanya dia diganggu sama netizen. Kita baca komen dulu. M. Tahir benar-benar pemain berpengaruh buat klubnya, buktinya dengan M. Tahir masuk skor pun jadi berubah. PSS Biak dulu pernah bilang M. Tahir sudah tidak terpakai, kok masih ada. Ya itulah sepak bola, teman-teman. Mungkin dia bagus menurut PSBS Biak. PSBS kah? PSS kah? M. Tahir pemain yang pernah diincar Real Madrid. Woi, ini Real Madrid di Tarkam ini, bukan Real Madrid yang di Spanyol. Elkan Bagot fix nggak dipanggil. Oke guys, kalau kemarin kita membaca statement dari Bapak Sumarji ya, manajer timnas kita,
yang mengatakan kalau Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan timnas. Dari kemarin masih banyak yang komen kalau bang tenang, ini belum dirilis secara resmi, masih ada kemungkinan Elkan Bagot dipanggil. Guys, stop, jangan banyak berharap, letakkan harapan itu guys. Elkan Bagot susah sudah. Kali ini Coach Sintayong yang sudah bersabda langsung guys. Pada laga Maluku United tadi, Sintayong itu nonton, Coach Shin nonton dan sempat diwawancarain, ditanya seputar mengenai Elkan Bagot, dan Coach Shin mengkonfirmasi kalau Elkan Bagot tidak dipanggil pada skuad timnas Indonesia untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga bulan September nanti. Oke guys, jadi udah clear ya. Nah, kita tidak bisa berharap sama Elkan lagi, jadi nyaris kita hanya punya 3 center back saja sekarang. Jadi ya kita berharap mereka tidak cedera, jangan sampai cedera, karena kalau sampai mereka cedera maka pupus sudah harapan kita, karena ya center back kita ini tersisa 3 saja untuk yang sering bermain ya. Maksud saya itu ada Rizky Ridho, Jaitzes, Justin Hapner, tambah satu lagi Jordi Amat. Ya, sepertinya salah satu dari antara mereka ini ya tidak akan tersedia untuk laga pertama nanti Indonesia lawan Arab Saudi. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ini pandit-pandit Malaysia ini menganggap Erick Thohir ini ancaman buat sepak bola mereka. tak siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak. Mereka mulai was-was dengan kita Indonesia ini. Apalagi mereka bilang bahwa dengan adanya Erick Thohir ini sepak bola Indonesia semakin maju. Justru Erick Thohir yang mereka bilang jadi ancaman buat mereka ini dengan adanya Erick Thohir ini. Kita baca komen dulu. Ngapain merasa terancam? Mereka aja nggak bersaing sama kita. Kita mah cuma lihat Vietnam sama Thailand sebagai lawan. Cuy, ngeri sekali kita. Ranking timnas Indonesia harusnya ada di posisi 90 ranking FIFA. Harusnya, memang betul harusnya. Tapi ya kita berproses dulu. Kita tunggu kapan Indonesia masuk ke 100 besar ya. Kalau kita dapat di 90 besar ya syukurlah kita bisa ada di sana. Tapi saya pikir ini masih jauh, mungkin 1 atau 2 tahun, 3 tahun lagi. Jadi ya tidak bisa berharap banyak untuk sekarang, karena fokusnya sekarang kita main dulu di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia. Walaupun targetnya dari PSSI masuk 100 besar ranking FIFA, tapi ya 1-2 tahun lagi bolehlah kita ke sana. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.